Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word 2019. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Word 2019. Nah, tampilannya tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya ya. Yang versi sebelumnya adalah versi 2016. Ya, hampir mirip-mirip ya. Dan menunya di sini ada seperti biasa, ada menu file, menu home, menu insert, design, layout, preference, mailing, review, dan view ya. Dan yang terakhir adalah menu help. Nah, nanti yang mungkin akan kita sering pakai ada di menu file, menu home, insert, dan layout ya. Nah, nantinya kita bahas, kalau masih ada waktu kita bahas yang lainnya. Pertama kita ke menu file dulu ya. Kita lihat menu filenya. Nah, di menu file ini ada menu new, open new untuk membuat file baru ya. Kita klik coba. Nah, kalau di Microsoft Word 2019 ini sudah disediakan template yang bisa kita gunakan ya. Di sini banyak. Tapi syaratnya harus ada koneksi internet ya. Nah, ini bisa kita pilih. Di sini ada template bisnis seperti ini ya. Tuh. Jadi bisa kita langsung pakai. Atau mungkin bikin player seperti ini untuk promosi di medsos biasanya ya. Tuh, banyak ya. Tinggal klik. Nah, misalkan mau promosi seperti ini, tinggal klik templatenya, tinggal klik create. Nah, nanti langsung muncul, tinggal diedit namanya ya. Bisa kasih contoh. Nah, seperti itu. Misalkan mau ada konser band di bulan Oktober. Oke, bisa. Tanggal berapa nih? Sunday, Minggu, tanggal 25 misalkan ya. Nah, ini ya langsung jadi. Dan Lansa Mas Zero. Nah, seperti ini ya. Udah jadi layarnya. Tinggal disimpan. Menu save ini untuk menyimpan ya. Dan kita simpan, nanti tentukan lokasinya. Kemudian menu print ini untuk print out. Kemudian share ini untuk share bisa ke email, presentasi. Kemudian export ini export untuk membuat file PDF ya. Close untuk menutup. Kemudian ada option. Nah, ini juga nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita menu file baru dulu ya. File baru, blank aja dulu. Nah, sebelumnya kita lihat di menu file dulu ya. Menu file ada di option. Nah, nanti kita
pilih save nya dulu nih ya, menu save. Nah ini penting ya, menu save, klik menu save, nanti di sebelah kanannya ada seperti ini. Nah ini format yang mau kita simpan, seperti standarnya adalah format Word dokumen atau doc. Nah di sini kalau kita checklist bisa kita melakukan penyimpanan otomatis. Ini nanti fungsinya apabila listrik di rumah kita atau di kantor kita itu mati mendadak ya, kalau sudah kita setting seperti ini akan lebih aman, karena si Microsoft Word-nya udah menyimpan secara otomatis. Kalau di sini di ketiknya angka 5, berarti Microsoft Word akan menyimpan filenya setiap 5 menit sekali ya. Setiap 5 menit sekali dia akan menyimpan secara otomatis. Nah ini auto recovery-nya bisa kita setting mau di mana filenya ya, tinggal kita browse, tentukan tempatnya. Ini untuk tempat menyimpan dokumennya mau di mana, tinggal kita tentukan juga di browse ya lokasinya. Ini kita setting 10 menit aja deh, atau 7 menit sekali ya. Language, nah ini language juga boleh kita setting atau enggak. Nah ini yang defaultnya kita setting bahasa Indonesia ya. Kemudian ada lagi di sini di menu advance, ada untuk ukuran, satuan ukurannya. Nah di menu advance pada display ya. Nah ini harus disetting, takutnya pas mau mengedit naskah settingannya bukan sentimeter. Ini bisa kita cari. Nah ya, kan ada inci, sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Nah biar mudah melakukan pengaturannya, kita pilihnya sentimeter yang ini ya. Nah misalkan ukurannya bukan senti, kita lihat perbedaannya ya, inci. Oke. Nah kalau inci ininya jadi satuannya inci. Ini akan agak sulit kalau pada saat kita melakukan setting kertas tuh, jadi inci agak sulit nih ya ukurannya. Makanya kita setting terlebih dahulu jadi sentimeter. Di menu advance pilih display, menu display. Nah ini rubah jadi sentimeter ya, sentimeter. Oke. Nah di menu file mungkin itu dulu. Nah kemudian biar bisa kita langsung praktek, kita tulis dulu di sini teksnya ya. Misalkan judulnya latihan MS Word 2019 di kampus Latansa Masiro. Dah jadi judulnya ya. Nah tapi biasanya judul itu harusnya kapital ya. Nah saya nulisnya salah, ini huruf kecil, kita ganti dulu ya. Nah tapi nggak usah dihapus, cukup kita rubah saja. Caranya kita blok dulu ya. Oh ya, untuk teknik pengeblokan juga ada, bisa kita pakai mouse, bisa pakai keyboard. Kalau pakai keyboard seperti ini, kursornya taruh di ujung, pakai shift di keyboard ya, pakai arah panah ke kiri atau ke kanan. Ini untuk pengeblokan, bisa pakai arah atas juga, atas bawah, itu pakai keyboard. Kalau pakai mouse bisa pakai seperti ini ya, atau bisa pakai teknik klik. Kalau teknik klik, misalkan mau mengeblok satu kata cukup 2 klik, 1, 2. Nah ini keblok satu kata, itu 2. Nah 1 kata ya.
Kalau mengeblok satu alinea atau satu kalimat, pakai 3 klikan. 1, 2, 3. Nah, ini keklik atau terblok satu kalimat atau satu alinea. Seperti itu ya. Sekarang kita blok satu kalimat. 1, 2, 3. Kemudian rubah jadi kapital. Adanya di sini. Change case. Nah, ya, di ini change case ada untuk kapital. Ya, kita coba. Change case upper. Nah, itu ya, jadi kapital. Nah, selain pakai toolbar yang ada di sini, bisa juga kita pakai shortcut. Shortcut pakai keyboard ya. Change case. Rumusnya adalah pakai keyboard ya. Shift sama F3. Jadi di keyboard itu ada tombol shift ya, ditekan tombol shift, jangan dilepas, sama F3. Jadi di keyboard ada F1, F2, F3 dan seterusnya. Jadi setelah tombol shift jangan dilepas. Kita coba praktek ya. Shift sama F3 tuh. Jadi dia bisa berubah formatnya, kapital atau huruf kecil. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa sebelum kita memulai melakukan pengetikan atau edit naskah di Microsoft Word, kita setting terlebih dahulu di menu layoutnya. Nah, ini menu layout. Nah, di indent dan spasinya ini biar standar, biar normal, di-nolkan dulu. Ini kan 8 ya, nolkan dulu aja semuanya. Ini di-nolkan. Boleh diketik, boleh cukup diklik di sini. Ini udah 0 ya. Nah, ini udah ukuran standar, nggak ada angkanya. Nah, kita ketik lagi nih biar ada teksnya. Jadi di Microsoft Word itu ada fasilitas untuk menampilkan teks secara otomatis tanpa kita ketik. Caranya seperti ini. Tulis rumusnya sama dengan, kemudian random ini. Random itu tulis acak ya. Kemudian tentukan jumlah alineanya. Misalkan alineanya 2 alinea. Kemudian setiap alineanya mau ada berapa baris, misalkan mau ada 4 baris ya, sekitar 4 barisan. Nah, seperti ini rumusnya ya. Setelah ini tinggal di enter tuh ya. Setelah di enter muncul teksnya yang sudah disediakan oleh Microsoft Word untuk latihan. Jadi tadi nulisnya 2,4 berarti artinya adalah 2 alinea, setiap alinea ada 4 baris. Kita coba enter. Nah, itu ya, ada 2 alinea. Setiap alinea ada sekitar 4 baris ya. Tuh, ya. Biar agak banyak kita bikin lagi dengan random 3,5 deh. Jadi 3 alinea, tiap alinea ada 5 baris. Tuh ya. Udah jadi. Sebentar, ada telepon dulu nih masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Yuk. Oh, oke. Ntar aku kasih tuh. Yuk. Oke, siap. Thank you. Waalaikumsalam. Ada. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Sampai bikin tulisan ya otomatis. Nah, kemudian di Microsoft Word itu ada fasilitas untuk
membesarkan atau mengecilkan huruf ya. Kalau untuk membesarkan kita blok dulu ya. Blok misalkan ini mau dikecilkan. Nah, ini tinggal kita masuk ke menu font di sini ya. Toolbar font. Besarkan ini. Itu ya. Standarnya 12. Nah, untuk ukuran font juga bisa pakai shortcut biar lebih cepat mengubah ukuran font. Memperbesar, rumusnya adalah pakai CTRL sama di keyboard ada kurung kurawal ya, atau kurung matrik bentuknya, tutup. Ini untuk memperbesar. Kemudian untuk memperkecil pakai kurung kurawal buka. Bisa kurung kurawal ini sama aja. Kita coba ya. Kita blok dulu. 23. Memperbesar. Jadi di keyboard pakai CTRL atau Ctrl. Ini memperbesar, memperkecil, kebalikannya. Ya, tuh. Kemudian merapikan teksnya ya. Merapikan teks di sini ada. Nah, center. Kalau mau tahu rumusnya tinggal kita dekatkan di sini. Nah, left alignment rata kiri berarti Ctrl sama L. Kalau center Ctrl sama E. Kalau left right Ctrl sama right R ya. Kalau ini justify CTRL sama J. Kita coba praktekkan. Yang ini misalkan rata kiri udah, rata kanan Ctrl L. Nah, jadi rata kanan ya. Ini rata tengah, Ctrl apa tadi, E ya. Nah, rata tengah. Ini justify, Ctrl C. Nah, seperti itu ya. Untuk merapikan teks. Nah, saya besarkan lagi. Oh, ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan ada di sebelah sini ya. Ini bisa geser-geser. Ini memperkecil, memperbesar. Ya. Rapikan teks tadi rata kiri. Kiri berarti left, CTRL sama L. Rata kanan. Kanan itu right, berarti CTRL sama R. Kemudian center ya. Rata tengah berarti rata tengah, CTRL sama E. Kemudian justify atau rata kiri kanan ya. CTRL sama huruf C ya, itu untuk merapikan teksnya. Kemudian ada lagi satu lagi adalah spasi ya. Spasi itu ada spasi 1 sini deh. Spasi 1 rumusnya. Jadi kalau spasi ada bisa di sini juga bisa ya. Di toolbar paragraf bisa kita bikin di sini. Klik. Nah, di sini ya. Nah, ya. Tinggal kita pilih, bisa single, 1,5, double dan lain-lain. Tapi kalau mau pakai rumus pakai keyboard juga bisa. Misalkan spasi 1 itu rumusnya
CTRL sama angka 1. Kalau spasi 2 CTRL sama angka 2. Nah, bagaimana kalau 1,5 spasinya? Itu bisa juga CTRL sama angka 5 ya. Kita coba praktekkan. Sekarang ini yang lainnya ini pakai 1 spasi. Bentar, matikan dulu. Nah, di sini ya, Ctrl 1. Nah, ini udah 1 spasi. Misalkan yang ini, jadi untuk kalau mau membuat settingan spasi hanya 1 alinea, cukup tempelkan aja di sini, taruh kursornya ya, atau di blok juga boleh. Misalkan yang ini 2 spasi. Nah, ini 2 spasi pakai CTRL 2 tadi. Misalkan yang bawah 1,5 CTRL 5 ya, dah beres gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita simpan dulu aja ya, kita simpan dulu. Oh ya, satu lagi sebelum disimpan, harusnya nih di awal ya, tadi saya lupa nih. Jadi kita setting dulu kertasnya. Kertas settingannya di menu layout. Saya aktifkan lagi nih. Ini aktifkan lagi. Page setupnya, klik di sini. Klik layout, klik panah ini. Klik. Nah, muncul. Ada margin, ada paper. Ini paper untuk setting ukuran kertasnya, mau pakai kertas apa ya. Nah, kemudian margin mungkin kalau ada yang belum paham apa itu margin, saya kasih gambaran. Jadi margin itu adalah jarak dari tepi kertas ke teks. Seperti ini. Sekarang marginnya ini 2 cm ya. Jadi misalkan margin atasnya 2 cm, berarti dari jarak tepi kertas ke teks itu adalah 2 cm. Kalau margin kirinya, margin kiri misalkan ini 3 cm misalkan ya. Berarti dari sini ke sini ke teks ukurannya ada 3 cm. Itu ya. Sekarang kita setting. Marginnya misalkan atasnya di 4 ya. 4, margin kirinya 4. Ini bawahnya 3, kanannya 3 juga. Kemudian kertasnya yang sering kita pakai adalah, kalau di Indonesia ya, yang banyak dipakai itu adalah A4, kemudian kuarto. Kalau kuarto bisa pakai letter nih ya, hampir sama. Satu lagi adalah F4. Kalau F4 itu nggak ada di sini ya, berarti kita pilihnya bisa pilih pakai ini legal ya, pakai legal. Nah, tapi harus ada yang dirubah, yaitu tingginya ya. Kalau F4 itu tingginya adalah 33 cm di sini ya, 33 cm. Sudah, kita pakai M4, ini marginnya ya. Kita klik OK. Nah, ini udah settingannya, jadi ukurannya F4, margin atasnya ini 4 ya, margin kanan, margin kiri 4, ini 3, bawahnya 3 juga. Kemudian ini ya, ada yang terlewat juga di menu view ya, ini menu view. Jadi ini penting juga, ada fasilitas ruler. Ruler itu penggarisnya ya. Jadi kalau misalkan di komputer rekan-rekan ini nggak muncul ya, tinggal di klik menu view. Nah, ini checklist rulernya, saya kasih contoh. Nah, kalau dengan nggak di checklist, ini penggarisnya nggak ada ya. Nah, tinggal kita checklist aja. Oke, ini udah muncul. Oke, mungkin untuk
Oh, satu lagi nih, ukuran pun udah belum tadi ya? Oh, udah ya. Oke, jadi untuk pertemuan pertama mungkin sampai di sini dulu. Silakan dipraktekkan ya, dipraktekkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.